Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 3 tersangka pengedar narkoba diamankan, MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun. Polisi menemukan barang bukti cukup besar, 12 paket ganja dengan berat total 2 kg, serta 3 plastik besar berisikan sabu dengan berat 835 gram. Bermula dari penangkapan seorang tersangka di parkir basement apartemen. Di parkiran basement apartemen Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terhadap seorang laki-laki bernama MS, tersangka 1. Tersangka MS dan AN mendapatkan narkoba dari seseorang berinisial FL yang kini DPO. Upahnya Rp1 juta per 100 gram. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, News melaporkan. Beginilah isi direct message atau pesan pribadi di media sosial Instagram milik pemadam kebakaran Temanggung. Salah seorang siswi meminta tolong untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Awalnya siswi tersebut hanya iseng coba-coba, tetapi ditanggapi dengan senang hati oleh petugas pemadam kebakaran yang siap membantu dan memintanya untuk datang langsung ke kantor Damkar. Pelajar tersebut adalah Ade Nurjana, salah satu siswi menengah kejuruan di Temanggung. Petugas Damkar akhirnya membantu dengan cara mencari referensi, namun untuk tugasnya dikerjakan sendiri oleh siswi tersebut. Ade mengaku meminta bantuan kepada petugas Damkar karena keterbatasan waktu. Jika tidak segera dikumpulkan, ia khawatir tidak bisa mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL. Ia menilai petugas pemadam kebakaran serba bisa dalam membantu warga dan merasa sangat terbantu serta berterima kasih kepada petugas Damkar Temanggung. TikTok banyak yang minta tolong ke Damkar di luar tugas Damkar, kayak misal ngambil rapot gitu. Terus saya kan ini udah deadline mau PKL juga, kalau nggak selesai nggak bisa berangkat PKL, jadi coba-coba minta tolong ke Damkar, barangkali bisa membantu gitu. DM kami di akun medsos kami Instagram, jadi dia minta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah. Ya sebenarnya ini efek mungkin dari beberapa tahun yang lalu rekan kami di Damkar Jawa Tengah itu ada yang untuk minta tolong membuat rapot, jadi mungkin ini juga ada kaitan itu. Meski tugas utama petugas pemadam kebakaran adalah memadamkan api, namun di sela-sela itu tentu sudah tak asing ketika melihat petugas Damkar yang melakukan tugas lain, seperti mengevakuasi sarang lebah berbahaya, membantu melepaskan cincin yang menyangkut, dan permintaan warga lainnya yang memanggil Damkar untuk meminta bantuan yang bisa dibilang unik. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Medan, Sumatera Utara kembali terpergok warga saat bermain judi online. Usai menjadi viral di media sosial, pemerintah Kota Medan memerintahkan vendor untuk memecat sang juru parkir. Seorang juru parkir yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara sedang asik bermain judi slot yang menggunakan mesin pembayaran parkir otomatis. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta dengan tegas kepada vendor untuk memecat juru parkir tersebut. Bahkan Bobi juga mendorong vendor untuk memproses juru parkir tersebut ke pihak kepolisian. Di gadgetnya, apalagi menggunakan mesin dari punya di parking, ini harus diberhentikan lah. Dan itu nanti saya minta ke ke pelaksananya agar bisa dikunci itu alat itu, nggak usah bisa buka-buka aplikasi yang lain selain aplikasi itu. Kasus juru parkir yang menggunakan alat parkir online untuk judi online juga sudah pernah terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Bandar judi online jaringan internasional ditangkap di Ciamis, Jawa Barat. Pelaku mengoperasikan 8 situs judi online dengan 210 rekening bank. Hasil beroperasi selama 3 tahun, uang berputar mencapai 356 miliar rupiah. Operasikan dari Polres Ciamis dibantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar menangkap seorang pria berinisial TCA, tersangka bandar judi slot atau judi online yang dioperasikan dari Kamboja.
Untuk menyamarkan operasinya, TCA membujuk warga untuk membuka rekening bank dengan iming-iming 2,5 juta rupiah. Rekening baru itu menjadi rekening tujuan penjudi online. Selama 3 tahun, TCA mengumpulkan 210 rekening dengan perputaran uang mencapai 356 miliar rupiah. Uang itu kemudian dipindahkan ke 5 rekening milik pelaku dan istrinya yang bekerja sebagai operator di Kamboja. Atas nama saudara TCA. Karena yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid Humas ada kurang lebih 356 miliar sekian, itu dalam bentuk transferan yang masuk ke dalam 5 rekening. Kami masih dalam proses mengecek 216 rekening lainnya. Kami telusuri nanti dana yang masuk karena ini adalah rekening-rekening yang dibuat oleh tersangka dengan imbalan kepada pemilik rekening tersebut kurang lebih 2,5 juta. TCA ditangkap saat sedang bersiap-siap berangkat ke Kamboja menemui istri dan adik iparnya yang bekerja sebagai operator judi slot di Kamboja. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prahitno melaporkan. Akibat judi online, seorang kepala desa gelap mata. Kepala Desa Jatimakmur, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditahan akibat menggelapkan dana desa untuk judi online. Dana desa yang dihambur-hamburkan untuk judi online nyaris mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Suhendri, Kepala Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, hanya bisa tertunduk saat dibawa ke tahanan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah. Suhendri diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa saat menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir 1 miliar rupiah diduga digunakan untuk judi online seperti judi slot dan judi Singapura, juga trading. Selain itu juga jadi Kades ini merangkap juga sebagai bendahara, merangkap juga sebagai sekretaris, jadi dikelola oleh sendiri gitu loh. Jadi dikelola oleh sendiri. Kemudian berdasarkan pengakuan tersangka ini bahwa hasil dari perbuatannya tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa nomor Singapura. Muhammad Suhendri, Kepala Desa Jatimakmur, diserahkan unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes ke Kejaksaan Negeri dalam pelimpahan tahap kedua. Tersangka langsung ditahan di Kejari, Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menindak tegas para pejabat daerah yang terlibat atau melakukan judi online. Para kepala daerah yang terbukti melakukan transaksi judi online terancam dicopot dari jabatan. Mendagri mengakui belum mendapatkan keterangan resmi dari PPATK terkait nama-nama kepala daerah yang terlibat judi online. Namun, Mendagri menyatakan akan secara proaktif meminta informasi tersebut kepada PPATK. Di PPATK itu kan biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi. Ya. Kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin 1 kali jumlah yang kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Ya. Pemirsa, seorang jamaah haji tertua dengan usia 110 tahun kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Keluarga menyambut haru pejuang kemerdekaan tersebut saat tiba di kampung halamannya di Ponorogo, Jawa Timur. Rombongan jamaah haji tiba di halaman kantor Kementerian Agama Ponorogo, Jawa Timur. Kedatangannya langsung disambut sukacita dan haru keluarga dan kerabat. Termasuk kedatangan Harjo Mislang, seorang warga desa Bedingan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Kakek berumur 110 tahun ini tercatat sebagai haji tertua di Indonesia. Kedatangannya disambut haru keluarga dan warga.
Selama berhaji, veteran pejuang kemerdekaan 1945 ini mengaku sehat dan didampingi anaknya. Bapak selama ibadah haji itu sehat walafiat. Hanya akhir itu ada batuk 2 hari aja dan semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. 618 jamaah haji asal Ponorogo kembali ke kampung halamannya. 1 calon haji meninggal dunia dan 1 lainnya masih tertahan di Mekah, Arab Saudi karena sakit. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subakri melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menanggapi pengakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mengaku memberi suap 1,3 miliar rupiah kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pengakuan mantan Menteri Pertanian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor tersebut dinilai sebagai fakta menarik yang muncul dalam persidangan serta menjadi hal yang signifikan yang bisa menuntaskan perkara Firly Bahuri. Ditemui usai menggelar silaturahmi dalam rangka peringatan Hari Bayangkara, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menanggapi kesaksian Syahrul Yassin Limpo dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengaku memberi uang suap 1,3 miliar rupiah kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Ia menilai hal ini sebagai fakta yang menarik dan dicocokkan dengan BAP yang telah ada. Menurutnya fakta yang diungkapkan adalah sesuatu yang signifikan dan dapat memperluas barang bukti yang lebih komprehensif untuk menuntaskan perkara Firly. Fakta persidangan kemarin menarik. Nah, itu akan di-cross-check-kan dengan BAP berkas kita bagaimana. Apakah nanti itu menjadi bahan koordinasi dengan Chief Jaksa Peneliti atau tidak. Kalau menurut saya itu sangat signifikan. Kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan Kajati. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif. Kapolda berharap dalam waktu secepatnya perkara ini bisa melangkah ke tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke pihak kejaksaan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin melaporkan. Pemirsa, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih mulai mendatangi rumah-rumah warga di kawasan Jakarta Selatan. Petugas mendata ulang, mencocokkan dan meneliti kesesuaian daftar pemilih dengan dokumen kependudukan untuk Pilkada Jakarta 2024. Pilkada Jakarta kian dekat. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih mulai mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu persatu rumah didatangi guna dilakukan pendataan ulang, mencocokkan dan meneliti coklit kesesuaian daftar pemilih dengan dokumen kependudukan. Petugas mencatat warga yang keluar atau masuk domisili, warga yang telah meninggal dunia, serta memastikan warga yang masih berada di domisili. Ini apa sih, Bu? Pendataan warga yang sesuai dengan data-data domisili di sini. Untuk saat ini ada berapa banyak warga yang sudah terdata? Kita dapat 600 data. 600 data itu setingkat kelurahan atau setingkat kecamatan? RW per RW. Oh, setingkat RW. Satu RW. Ya. Petugas Pantarlih dari KPU Kota Jakarta Selatan mencatat terdapat 600 warga sesuai domisili di RW 1 Kelurahan Pulau Kebayoran Baru. Petugas Pantarlih juga dapat memperbarui data warga sesuai domisili tempat tinggal. Tambahan apa? Enggak, pengurangan paling kan ada, kebetulan orang tua saya meninggal, dua-duanya jadi didata ulang. Didata ulang. Saya nyerahin akte kematian. Petugas Pantarlih resmi dilantik dan mulai bekerja 24 Juni lalu. Sebanyak 29.315 petugas Pantarlih akan bertugas mencocokkan dan meneliti coklit data sebanyak 8.315.669 pemilih di DKI Jakarta hingga 24 Juli mendatang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka silaturahmi jelang Pilkada serentak. Dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah pembahasan, terutama berkaitan dengan Pilkada yang akan diselenggarakan pada November 2024.
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu saat berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, politisi kedua partai membahas kerjasama untuk membangun Indonesia hingga mengenai pemilihan kepala daerah 2024. Partai Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada kali ini, terutama di daerah Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Terjadi perbincangan hangat di antara PKS dan Perindo, khususnya menyangkut masalah-masalah yang akan menjadi perhatian kita ya setelah Pilpres ini. Tentu perhatian kita adalah di pemilu kada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ternyata ada titik-titik kesamaan. Partai Perindo adalah partai, singkatannya adalah Persatuan Indonesia. Jadi ini menjadi penting bagi kami untuk membuka komunikasi dengan semua. Dan tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa ternyata sudah banyak sekali kesamaan-kesamaan. Partai Perindo akan terus berkomunikasi dengan berbagai partai lainnya dalam momen jelang Pilkada serentak tahun 2024. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara, Yon Samuel Maringka, menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Tugu Proklamasi Jakarta pada Rabu sore. Kedatangannya untuk mendiskusikan pemenangan dirinya bersama pasangannya Eli Engelbert Lasut pada Pilkada Sulawesi Utara. Bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara, Jan Samuel Maringka, menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Tugu Proklamasi Jakarta Rabu sore. Kedatangan Jan untuk mendiskusikan pencalonan dirinya bersama pasangannya Eli Engelbert Lasut untuk maju pada Pilkada Sulawesi Utara. Jan Samuel Maringka menyatakan, selain Partai Demokrat, pihaknya juga telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai, diantaranya PSI, Partai Perindo, PKB, dan PKS. Kita melihat bahwa reaksi masyarakat yang begitu besar, tentu ini bisa menjadi modal awal bagi kita, dan kita juga langsung solid. Kita harapkan ke depan ini kita masih memiliki waktu. Jadi sebelum dicanangkan oleh KPU, dilakukan pendaftaran di bulan Agustus, maka kita memiliki waktu yang lebih baik lagi untuk segera melakukan sosialisasi. Jan Samuel Maringka berjanji membangun Sulawesi Utara lebih baik jika maju dan terpilih. Dari Jakarta, Anggita Maura, Andri Setiawan melaporkan. Setelah Partai Amanat Nasional Mantap mengusung mantan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk maju di Pilkada Jawa Barat, Bima Arya mulai melakukan safari politik ke seluruh kader PAN di sejumlah wilayah. Dalam safari politiknya, Bima Arya menegaskan siap berpasangan dengan siapapun pada Pilkada Jabar 2024. Saat kunjungan safari politik ke DPD PAN Kabupaten Subang, Jawa Barat, Bima Arya mengaku siap maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan siapapun. Menurut politikus PAN itu, dirinya telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik di Jawa Barat terkait pendampingnya. Menurutnya tidak menutup kemungkinan PAN akan menjalin koalisi berbeda dengan koalisi di Pilpres. Ada beberapa nama yang santer terdengar mendampingi Bima Arya, salah satunya Deddy Mulyadi. Agar momentum Pilgub ini juga jadi momentum kebangkitan dari struktur partai di Subang. Gitu. Jadi teman-teman masih semangat dan teman-teman ingin bersama-sama merebut kembali kejayaan PAN di tahun 2008 ketika ada kader menjadi wagub gitu. Jadi saya menangkap semangat itu dan ingin juga bersama-sama dengan DPD PAN memperjuangkan isu-isu yang menjadi atensi dari warga Subang pada umumnya. Majunya Bima Arya dalam Pilkada Jawa Barat ini mendapat dukungan dari para kader PAN di Kabupaten Subang. Namun untuk pendamping Bima Arya, para kader menyerahkan sepenuhnya kepada Bima Arya sendiri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN University Games ke-21 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ajang yang mempertandingkan 21 cabang olahraga tersebut diikuti mahasiswa dari 11 negara ASEAN. ASEAN University Games ke-21 tahun 2024 resmi dibuka di GOR Basket Universitas Negeri Surabaya.
Pembukaan ajang kompetisi olahraga mahasiswa dari 11 negara ASEAN ini dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibio. Selain mendorong sisi sportivitas, ajang ini juga akan memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi olahraga yang nyaman dan aman. Ini yang kita harapkan dan semoga ini bisa menjadi penyatu persaudaraan sesama Asia Tenggara, khususnya untuk para atlet, officials, dan seluruh yang terlibat. Ini bisa menjadi hubungan persaudaraan yang baru dari Games ini, dan semoga ke depan ini bermanfaat bagi kemajuan benua Asia Tenggara. Indonesia sendiri tercatat 5 kali menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN University Games sejak pertama kali diadakan tahun 1981. Pada gelaran kali ini, para mahasiswa akan bertanding pada 21 cabang olahraga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu libur bersama keluarga, agrowisata bisa jadi pilihan. Karena selain menghibur, juga menambah ilmu pengetahuan. Seperti objek wisata Pasar Kebun di Kabupaten Bandung Barat, di mana anak-anak bisa memberi makan sejumlah hewan, sekaligus panen telur ayam langsung di kandangnya. Memberi makan langsung sejumlah hewan memang salah satu kegiatan yang paling digemari anak-anak dan menjadi destinasi wisata di saat hari libur sekolah. Wisata edukasi Pasar Kebun yang berlokasi di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ini ramai anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya. Mereka terlihat asik saat memberi makan langsung sejumlah hewan. Di sini pengunjung bisa memberi makan domba Garut, kelinci, ayam hias, memberi makan ikan hingga memanen telur ayam langsung dari kandangnya. Pengunjung akan dipandu langsung oleh tim khusus serta diberikan penjelasan tentang jenis hewan, habitatnya hingga cara memberi makan. Di sini Desa lagi ngasih makan kelinci. Nah, terus tadi habis ngasih makan itu domba, habis domba, terus Cece tadi ngambil telur ayam, terus Cece sekeluarga ke sini. Rasanya gimana? Senang. Konsep agrowisata yang disuguhkan Pasar Kebun ini memang akan terdapat edukasi. Pengunjung khususnya anak-anak akan diajak untuk bermain sambil belajar sehingga dapat meminimalisir anak-anak untuk bermain gadget. Kegiatan kreatif seperti belajar mewarnai, terus juga bisa belajar menanam dan lain sebagainya. Untuk tiket masuknya di hari biasa di weekday di 15.000 itu sudah dapat 1 keranjang pakan domba. Kalau di weekend juga di 20.000 itu juga dapat 1 keranjang pakan domba. Kalau untuk panen telur itu bisa juga dapat telur fresh 10.000 aja dapat 4 butir langsung dari ayamnya. Untuk bisa masuk ke wahana ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp15.000 saat weekdays dan Rp20.000 di weekend atau hari libur tertentu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Jelang tahapan Pilkada Serentak 2024, struktur organisasi DPW Partai Perindo Jawa Timur dirombak. Armaya yang sukses memimpin DPD Partai Perindo Madiun didaulat sebagai pelaksana tugas Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Armaya resmi memimpin Partai Perindo Jawa Timur yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK DPP oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio. Kepercayaan ini diberikan melihat pengalaman dan keberhasilan Armaya selama memimpin DPD Partai Perindo Madiun. Angela yang juga Ketua Des Pilkada Partai Perindo meminta Armaya untuk bersama-sama membesarkan nama partai dan memenangkan pasangan yang didukung dalam Pilgub Jatim dan Pilwalkot Surabaya 2024. Ini adalah root dari Pak Ketua Umum. Jadi bagaimanapun juga di Jawa Timur, Partai Perindo itu harus besar. Gimanapun juga Partai Perindo di Jawa Timur harus punya akar. Tentunya kami harus konsolidasi, komunikasi, koordinasi dengan teman-teman DPD, mengevaluasi hasil-hasil dari capaian di Pileg di 2024. Dalam Pilgub Jawa Timur 2024, Partai Perindo secara resmi telah mendukung dan siap memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. Sementara dalam Pilwalkot Surabaya, Partai Perindo memberikan surat dukungan kepada Eri Cahyadi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. PT MNC Asia Holding Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 15,66 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Sektor media menjadi kontributor utama penyumbang pendapatan perusahaan berkode emiten BHIT tersebut. PT MNC Asia Holding Tbk melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15,66 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Perusahaan akan menempatkan seluruh laba sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan. Secara kesimpulan, saya bisa sampaikan bahwa 2024 ini perseroan seharusnya bisa meningkat karena banyak terobosan-terobosan yang dilakukan di bidang media, di bidang jasa keuangan juga, termasuk antara lain sekarang untuk Motion Bank itu kita tingkatkan kinerjanya, termasuk Motion Pay juga kita tingkatkan kinerjanya. PT MNC Asia Holding Tbk juga berkomitmen hadirkan inovasi terbaik untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Ada satu situasi di bawah pasar iklan nasional, belanja iklan nasional itu mengalami penurunan dan itu juga berdampak misalnya sebagai contoh kepada kita. Tetapi secara korporasi kita menunjukkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini sekalipun kita tetap survive dan kita akan tetap menunjukkan kinerja yang terbaik. Kalau dari kinerja beberapa bulan ini sangat bagus, jadi mudah-mudahan ke depan media kita akan lebih bagus lagi di keuangan, di hospitality dan di tambang juga. Rapat umum pemegang saham tahunan juga menerima pengunduran diri Johan Sebastian dari jabatannya selaku direktur. Sementara itu dalam RUU PSLB, para pemegang saham resmi menyepakati rencana penambahan modal dengan skema private placement. Aksi korporasi yang disebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ini bakal digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan perusahaan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wijaksono, iNews melaporkan.